selamat datang kembali di podcast Salah Kelas Pendabo. Podcast yang santai, asik, tapi juga penuh makna. Betul banget, tempat kita buat berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari orang-orang hebat di SMP Negeri 2 Bojonegoro. Ini bukan salah kelas biasa, ini Pendabo punya cerita. The real victory. Dan di episode kali ini, jujur ya spesial banget, tapi agak baper sih. Karena kita kedatangan sosok guru yang luar biasa, yang selama ini selalu ada buat siswa di kala senang, sedih, ataupun di perasaan yang lainnya. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Bojonegoro. Dia adalah Bu Wiwi Sukesi selaku guru BK SMP Negeri 2 Bojonegoro. Mari kita sambut guru BK SMP Negeri 2 Bojonegoro. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana sehat kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk mendampingi kalian dalam kegiatan podcast untuk Salah Kelas Pendabo. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Wiwi sudah berkenan hadir di podcast ini. Sebuah kehormatan banget nih bisa ngobrol langsung sebelum masa purna tugas. Sebelum masuk ke obrolannya, boleh dong Bu Wiwi untuk menyapa siswa-siswi Pendabo yang sedang menonton podcast ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMP Negeri 2 Bojonegoro yang Bu Wiwi cintai, Bu Wiwi banggakan, dan tentunya yang juga membanggakan bagi orang tua dan sekolah. Kita awali dengan salam Pendabo, The Real Victory. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih ya Bu. Apa pengalaman paling berkesan sampai sekarang nih yang masih teringat sama Bu Wiwi? Tidak terasa ya, Bu Wiwi ini sudah hampir usianya 60 tahun. Nah, ketika usia 60 tahun itu secara regulasi untuk ASN, PNS yang kebetulan guru ini juga guru di SMP 2 ini sudah akan memasuki masa purna tugas. Dari awal sampai dengan akhir masa purna tugasnya ini, Bu Wiwi tidak pernah untuk diberikan tugas yang lain, dan sebagai tugas pokoknya juga sebagai guru BK. Tentunya guru BK ini berbeda dengan guru mata pelajaran. Targetnya pun juga tidak sama. Pengalaman Bu Wiwi untuk mendampingi dan membimbing para siswa ini yang paling berkesan adalah keunikan dari teman-teman kalian. Dikatakan unik ini karena memang antara siswa yang satu dengan yang lain itu berbeda dan bervariasi sekali keunikannya. Nah, kami atau saya Bu Wiwi selaku guru BK ya harus merasa harus betul-betul bisa menerima keunikannya ini. Jadi yang paling berkesan itu keunikan dari teman-teman kalian. Kalau boleh tahu, tantangan terbesar Bu Wiwi selama menjadi guru konseling di SMP Negeri 2 Bojonegoro itu apa sih? Ya, tantangannya memang untuk membantu para siswa yang dalam hal ini teman-teman kalian itu kan sangat dibutuhkan berbagai pihak, tidak hanya dari siswa sendiri, tapi juga keterlibatan temannya, keterlibatan bapak ibu guru yang lain, keterlibatan semua warga sekolah termasuk orang tua dan juga lingkungan. Yang menjadi tantangan sampai dengan saat ini ketika memang nanti kita sudah berkembang ke lingkungan juga. Nah, untuk itu memang di sini peran serta orang tua dan juga lingkungan pun ini sangat-sangat dibutuhkan untuk supaya perkembangan dari para siswa ini betul-betul kita upayakan bisa berkembang secara maksimal. Itu sebagai tantangan utama. Dan tantangan ini tentunya juga ada suatu perasaan yang sangat-sangat menyedihkan juga, karena memang untuk bimbingan konseling ini harapannya kan ada suatu perubahan tingkah laku, sehingga tingkah laku yang kita harapkan ini kadang-kadang dan memang tidak kadang-kadang perubahannya itu tidak
tidak serta-merta bisa dalam waktu yang cepat, kadang bisa dalam waktu yang juga lama, tergantung dari bagaimana prosesnya teman-teman ini untuk bisa mengubah tingkah lakunya dari yang tidak kita harapkan menjadi yang lebih kita harapkan. Betul-betul butuh waktu, dan inilah tantangan bagi guru BK ketika memang belum sesuai dengan yang diharapkan, ya harus terus-menerus didampingi, tidak boleh untuk putus asa. Nah, Bu Wiwi pasti sudah banyak sekali menghadapi berbagai karakter siswa. Menurut Bu Wiwi, hal apa sih yang paling penting dimiliki siswa agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat? Siswa yang tentunya sedang meniti pendidikan dan akan mempersiapkan karirnya. Meskipun kadang kejujuran itu memang pahit memang. Kadang-kadang dengan kejujuran akan diperoleh sesuatu yang kurang diharapkan. Tapi itu harus dimiliki. Itu kejujuran itu paling utama. Lalu menjelang purna tugas ini, apa perasaan Bu Wiwi untuk meninggalkan dunia sekolah dan siswa-siswi di SMP Negeri 2 Bojonegoro? Kalau ditanyakan perasaannya, tentunya kesedihan pasti ada. Terus kemudian perasaan istilahnya bersyukur juga ada, perasaan bangga juga ada. Bersyukurnya apa? Di sini kan Bu Wiwi sudah bisa melampaui sampai insya Allah usia purna tugas selesai. Kesedihannya apa? Ketika memang masih belum istilahnya ada yang sekiranya itu sampai purna ini ada sisa-sisa istilahnya perilaku dari teman yang masih sangat butuh untuk betul-betul dikuatkan lagi, dikembangkan lagi supaya menjadi pribadi yang kuat lagi. Nah, mau tidak mau Bu Wiwi harus merelakan tugas itu karena kan sudah masa purna tugas. Membanggakannya ketika memang ada suatu keberhasilan kita membantu siswa yang masih butuh pendampingan itu sampai dengan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Itu membanggakan sekali, tapi menyedihkan memang ketika dari perilaku yang diharapkan ini masih belum terlaksana atau masih belum tampak karena memang masih butuh proses. Dan proses itu tidak bisa singkat, kadang juga panjang. Nah, Bu Wiwi, boleh dong bisa dikasih pesan khusus untuk siswa stand-up, terutama yang sering merasa bingung, ragu, atau kurang percaya diri? Kadang-kadang banyak ya kita temui teman-teman kalian yang mungkin bingung, ragu, kadang bahkan kurang percaya diri. Itu butuh untuk dikuatkan, butuh digali lagi apa yang dia miliki dari bakat dan kemampuannya untuk supaya bisa dikembangkan. Dengan akhirnya ditemukan, akhirnya nanti akan memupuk untuk percaya dirinya itu menjadi tumbuh. Sedangkan di sekolah SMP 2 ini banyak untuk difasilitasi, bisa melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun mungkin kegiatan-kegiatan pengembangan yang lain di luar sekolah pun yang mendukung itu dalam rangka untuk menemukan kemampuan dan bakatnya supaya menjadi lebih percaya diri. Dan juga membanggakan sekali loh ketika percaya dirinya menjadi tumbuh, prestasi akan bisa diraih. Dan mungkin Bu Wiwi bisa menyampaikan pesan terakhir untuk guru-guru muda ataupun penerus Bu Wiwi menjadi guru BK di SMP Negeri 2 Bojonegoro. Untuk dari tahun ke tahun ini, untuk guru-guru di sekolah itu selalu mendapatkan tambahan tenaga pendidik ya, sehingga otomatis guru muda sudah mulai banyak bermunculan. Dan namanya guru muda ini untuk keterampilan dan semangatnya sangat luar biasa sekali, semangatnya masih tinggi, keterampilan yang dimilikinya pun jauh berbeda dengan para guru yang dulu juga sudah istilahnya sekarang masa senior, otomatis juga jauh beda.
hanya di dalam semangatnya dan keterampilannya ini betul-betul juga harus diimbangi pengalaman-pengalaman yang dari ke hari itu harus butuh untuk dipelajari. Supaya apa? Supaya bisa menemukan kira-kira ketika memang nanti menemukan permasalahan-permasalahan itu bisa menyelesaikan dengan baik. Itu butuh pengalaman dan butuh proses. Bu Wiwit dulu ketika masih muda juga sama, cuma ketika sudah sekarang bisa dikatakan sudah menjelang purna ini, mungkin sudah mulai bisa menemukan, oh ketika menyelesaikan permasalahan itu ternyata tidak bisa kita melihatnya hanya sepihak. Seringkali yang kita lihat itu yang disalahkan atau yang dikatakan kurang itu hanya dari segi siswa. Padahal masalah di sini harus bisa dilihat secara utuh, supaya penyelesaiannya pun juga bisa berhasil dengan maksimal. Contoh, ketika di kelas ada temanmu yang mungkin karena ulahnya sampai dengan merusak fasilitas kelas, itu harus kita lihat. Kita tidak bisa serta-merta melihat itu salahnya siswa, itu kekurangan siswa, tapi harus kita lihat secara utuh. Ketika memang fasilitas di kelas itu memungkinkan untuk kegiatan itu harus kita evaluasi. Dan yang lain-lain juga masih banyak. Sekali kita temui loh ya, Bapak Ibu guru itu hanya seringnya menyalahkan siswa, tetapi tidak dievaluasi, tidak dilihat secara utuh apa akar permasalahan, apa penyebabnya sehingga terjadi muncul masalah itu. Itu semakin bertambahnya pengalaman, insya Allah nanti akan semakin bisa melihat masalah seperti itu. Sehingga kita ketika menerima informasi pun itu sama. Ketika kita menerima informasi tidak serta-merta kita menerima apa adanya, tapi butuh untuk dilihat secara jeli, secara detail dulu. Contoh, informasi kejadian diinjak teman sampai merasa sakit. Ternyata ketika sudah kita dalami betul permasalahannya, bukan diinjak, tapi terinjak. Di sini sudah beda. Contohnya seperti itu. Contoh lagi, misalnya fasilitas kelas itu menjadi rusak ketika terkena lemparan. Berarti di sini kalau terkena lemparan kan tidak sengaja dilempar. Nah itu loh. Jadi seperti itu harus betul-betul digali sampai detail supaya permasalahan ini tidak menjadi salah paham. Itu penting. Oke. Sobat Sepedabo, obrolan hari ini benar-benar penuh makna dan jadi pelajaran hidup ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Wiwit Sukesi selaku guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Bojonegoro atas pengabdian, kesabaran, dan ketulusannya selama ini. Jasa Bu Wiwit akan selalu kami ingat dan nasihatnya akan terus kami ingat. Semoga sehat selalu dan menikmati masa purna tugas dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini bukan salah kelas biasa, ini sepedamu punya cerita. The real victory.